Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rosadi dari Prodi Administrasi Bisnis semester 5. Di sini saya akan menceritakan kegiatan sehari-hari saya. Di sini saya sebagai mahasiswi di Politeknik NSC Prodi Administrasi Bisnis semester 5. Dan yang kedua, saya di sini menjadi tenaga pendidik atau guru PAUD dan operator sekolah di PAUD PPT Pity Love Baby. Saya akan menceritakan tentang kegiatan saya menjadi tenaga pendidik PAUD dan operator sekolah. Nah, menjadi tenaga pendidik guru di PAUD Pity Love Baby itu sangatlah menyenangkan. Di sini kita bertemu banyak anak-anak yang mempunyai beragam karakter. Ada yang karakternya mudah tantrum, ada yang mudah marah, ada yang gampang nangis, ada yang gampang bergaul juga. Di PAUD itu dibedakan menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu antara umur 2-3 tahun dan kelompok B 4-5 tahun. Di PAUD itu ada 6 aspek. 1. Aspek agama, 2. Sosial emosional, 3. Motorik kasar, 4. Motorik halus, seni, dan budaya. Terus di PAUD itu pembelajarannya itu seperti menggambar, menulis, mencocok, menggunting, menempel, dan membuat bentuk-bentuk dari kertas origami. Di PAUD sendiri itu siswa atau peserta didik itu tidak diwajibkan untuk di PAUD harus bisa membaca. Di PAUD harus bisa menulis dengan lancar, itu tidak. Jadi di PAUD itu dipelajari gimana cara memegang pensil yang benar, bagaimana menulis dengan yang benar, terus gimana membedakan, mengetahui antara warna-warna, mengetahui angka-angka, mengetahui huruf, dan mengenali bentuk-bentuk yang lainnya. Terus saya akan menceritakan kegiatan saya menjadi operator sekolah di PAUD Pity Love Baby. Menjadi operator sekolah itu tugasnya 1. Memasukkan peserta didik baru di tahun ajaran ini, dan yang kedua meluluskan peserta didik yang akan memasuki ke jenjang TK. Nah, biasanya sebelum masuk itu orang tua disuruh mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan fotokopi KSK, mengumpulkan fotokopi akte untuk keperluan formulir pendaftaran itu tadi. Nah, setelah orang tua mengumpulkan, tugas saya memasukkan di website dari Dinas Pendidikan, di profil sekolah, di SIM PAUD, dan di Dapodik. Nah, terus sesudah itu semua data-data dimasukkan, data nama anak, tempat tanggal lahir, data orang tua, alamat, dimasukkan semua di profil, dan itu harus sama antara profil, SIM PAUD, dan di Dapodik. Sesudah itu, sesudah sama semua, nanti di pertengahan atau di akhir semester itu ada raport yang menunjukkan nilai-nilai dari perkembangan belajar si peserta didik tersebut. Dan nilai-nilainya itu tidak sama dengan raport antara SD, SMP, atau SMA. Itu cuma isinya menjelaskan anak tersebut sudah bisa begini, sudah bisa sosialisasi gitu. Nah, sebagai tenaga pendidik atau guru PAUD itu tidaklah mudah, harus mempunyai ekstra kesabaran yang tinggi untuk menghadapi karakter anak-anak dari masing-masing tersebut. Di tenaga PAUD PPT Pity Love Baby dulu itu adalah dari kader-kader yang berjiwa sosial. Nah, di situ PAUD Pity Love Baby terbentuk dari kader-kader sosial itu tadi, dan terbentuknya PAUD Pity Love Baby. Di PAUD Pity Love Baby ada 5. Sebagai kepala sekolah, sebagai bendahara, sekretaris, dan 2 tenaga pendidik.
Meskipun di sini cuma ada 2 tenaga pendidik, yang 3 ini juga menjadi tenaga pendidik juga. Jadi bekerja sama dalam memberikan pelajaran bagi anak-anak peserta didik tersebut. Nah, di PAUD itu ada dukanya juga. Banyak orang yang berbicara, di PAUD itu loh gurunya enak, cuma hanya menyanyi dan senam-senam gitu aja. Padahal itu dilihatnya sangat mudah, padahal itu adalah susah. Soalnya kita harus membuat mood kita itu harus bagus terus agar peserta didik itu juga moodnya itu ikut bagus. Begitu, sekian penjelasan kegiatan saya sehari-hari. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PAUD. Anak sehat, anak cerdas, anak kreatif, dan mandiri. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Semangat. Dadah.